Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusrin Utama Mandala Putra dengan NPM 202311110007. Kali ini saya ingin menjelaskan tugas saya, di mana judul aplikasi yang saya buat yaitu Sistem Reservasi Futsal. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep Java yang saya gunakan di dalam aplikasi yang telah saya buat, serta konsep tambahan seperti Java Memory dan JFM, Bitcoin, dan class loader-nya. Dan juga nantinya akan ada kesimpulan tentang hasil program, tentang kendala yang saya hadapi, dan kesimpulan pembelajaran. Saya akan mendemokrasikan programnya terlebih dahulu. Sebelum saya mendemokan aplikasinya, saya akan coba mendemokan programnya terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai di bagian pertama. Di sini saya menggunakan NetBeans untuk mengimplementasikan programnya. Pertama, di sini ada beberapa library dari Java Swing yang digunakan untuk kebutuhan pembuatan antarmuka grafis serta kebutuhan lainnya seperti Java Swing, Java SQL, Java Until yang dimana digunakan untuk array list seperti HashMap. Sini ada beberapa eh, library seperti Java Swing, Java Table, Java Border, Java Geom, AWT, Java IO, Java SQL, Java Until Array List, dan Java Until HashMap. Baik, kita langsung saja ke kelas utamanya. Sini saya gunakan kelas utamanya yaitu sistem reservasi futsal, yang dimana di sini langsung menunjukkan extended JFrame yang dibawa di code ini berfungsi untuk warna yang ada di dalam UI, berfungsi untuk mewarnai UI yang ada di program saya seperti ini UI-nya. Sebentar. Oke. Seperti seperti ini UI-nya. Seperti ini contoh UI-nya. Nah, jadi yang ini kode ini Versatility Panel Color ini untuk mewarnai eh, kode program yang telah saya UI yang ada di dalam kode program saya. Kemudian di bawahnya di sini ada deklarasi komponennya sama seperti untuk GUI-nya. Eh, Dia akan menampilkan untuk nama, tanggal, jam, dan cari ini form ini ya teman-teman. Form ini. Kemudian di sini ada give file untuk combo string, di mana ini berfungsi untuk menambahkan sebuah lapangan ini. Jadi dia ada beberapa pilihan. Kemudian tabel ya, seperti biasa untuk membuat tabel. Kemudian default model tabel bentuknya biar tidak acak-acak. Kemudian saya gunakan array list di bagian sini. Fungsinya untuk menampung objek kelas seperti kelas reservasi, bukan sekedar string biasa ya. Kemudian tak lupa pula saya gunakan smap string. Di sini gunanya untuk menyimpan data, di mana seperti klien itu memilih nama lapangan serta harga per jamnya, yang dimana harganya itu sudah saya tetapkan, nanti akan dijelaskan di kode ini juga. Kemudian di bawahnya, di sini ada konstruktor utama dari GUI aplikasi, jadi jendela utamanya itu untuk menginisialisasi frame GUI, data awal, dan menyusun tata letak semua komponen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan
menggunakan eh, saya telah men-set datanya untuk harga dari lapangan tersebut di bagian master datanya ini. Jadi master data ini akan masuk ke dalam HASMAP yang telah saya jelaskan tadi. Jadi datanya itu akan masuk ketika ketika user menginput sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti menginput ini contohnya, menginput nama apa, lapangan, tanggal, jumlah, cari nama. Oke, kita lanjut. Kemudian sini ada susunan load panel. Ini sama, ini bagian dari UI. Kita masih di bagian UI. Ini juga di bagian UI. Formnya ini di bagian UI juga masih di bagian UI untuk bagian footer action bar. Kemudian juga di sini ada untuk membangun header aplikasi dan efek gradasi warna seperti ini. Hijau ke hitam. Oke. Lanjut kita masih dekorasi icon ya, icon bola warna hijau, sorry, hapus warna hijau. Oke. Sama ini kita pakai G label, title, sub, text panel, live dan yang lainnya. Kemudian ini berfungsi yang di panel build shortcut ini fungsinya untuk menginput data sebelah kiri. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke txt nama, tanggal, cari dan CP lapangan. Di sini untuk menginisialisasikan teks dengan kostum teks yang lebih modern. Jadi kan ini lebih enak nih lihatnya. Kemudian kita lanjut ini return. Oke, lanjut ini untuk menghubungkan tombol klik menghubung kalau kita mengklik dengan fungsi logik di bisnis bawah. Oke, ini sama seperti masih di UI untuk menampilkan data. Oke, ini kode model neo default table ini neo string ini untuk menampilkan kolom table. Pastikan fungsi double klik kayak edit cell table itu secara langsung. Jadi seperti ini string nama, tanggal, jam dan total. Tak lupa pula saya tambahkan polimarisme overriding biar dia lebih tersusun. Kemudian ini masih sama, masih di bagian UI ya. Kalau di atas memang saya setel untuk di bagian UI. Oke, ini juga masih bagian UI. Ini untuk penyetelan dari header table. Ini meratakan teks seperti angka, total biaya, dan posisi tengah. Bisa dibuktikan dari center ini. Oke, kita masuk ke tabel. Sama ini masih bagian UI. Oke, ini untuk kontrol barnya. Rig apa kita mau warna apa bisa. Oke, ini icon tambahan yang ada di bagian sini. Bagian sini. Bawah sini. Oke. Oke. Masuk ke komponen helpers-nya yang itu fungsinya untuk membantu desain itu jadi reusable. Oke, ini. Di bagian private created card. Oke. Masih ini di bagian itu. Bagian UI lagi. Masih di bagian UI. Private folder add form row. Masih di bagian UI. Ini juga masih di bagian UI. Bagian input outputnya. Oke. Input lagi. Masih di input. Oke. Ada UI yang saya tambahkan overrated supaya dia tuh lebih tertata gitu. Jadi dia tuh lebih enak dilihat. Oke, lanjut. Masih di bagian UI. Oke. Sekarang kita akan masuk ke eh, logiknya ya. Kita akan masuk ke logiknya.
dari business logiknya, logikal utama dari manajemen datanya yang telah saya pakai. Baik, di sini ada public ins, hitung data. Di sini ada atribunya, jam, dan harga. Ketika jamnya habis, maka dia akan merekursi dan berhenti. Jadi, dia akan menghitung harga dan menghitung biaya, kemudian dikali jam dikurang satu dan harga. Jadi perkaliannya itu berulang lewat pertambahan. Jadi kalau misalnya jamnya habis, maka rekursinya akan berhenti. Oke, lanjut ini di bagian menambahkan data reservasi. Jadi di sini juga mengimplementasikan validasi input, instalasi objek, polimerisme, dan koneksi MySQL. Oke, jadi jika eh, user menginputkan nama, jadi nama itu bisa menggunakan alfabet dan spasi. Oke, bisa sampai A, Z kecil, A, Z besar, bebas pakai huruf kecil atau huruf besar. Kemudian jika eh, jika user menginputkan angka maka tidak boleh karena hanya boleh berisi huruf dan dia akan kembali dan dia akan berhenti. Kemudian jam, jadi dia akan berhubungan dengan smart tadi. Dia akan menginput dulu lapangannya, kemudian jumlah, tanggal, dan dia akan menampilkan harganya. Oke, lanjut. Dia di bagian ini hitung biaya. Jadi dia akan mengambil harga lapangan yang datanya tadi saya jelaskan, yang telah saya tetapkan. Kemudian eh, dia akan mengkursifkannya untuk menghitung biaya yang dipilih, untuk menghitung biaya sesuai jam yang dipilih oleh user. Kemudian ini hanya tambahan baris ya untuk visual lagi. Ini hanya untuk UI. Oke, lanjut kita ke penerapan instansi objek dan polimerisme, reservasi REST. Oke, kita langsung masuk ke if-nya. Oke, oke. Kita akan ini ada data reservasi di mana ini mengambil dari array list dari objek dari kelas-kelas lain. Oke, kita langsung ke operasi database-nya untuk mengkoneksikannya ke dalam MySQL. Nanti nanti kita akan buktikan apakah terbukti sudah masuk ke MySQL. Kebetulan saya sudah buat MySQL-nya. Nah, ini sebuah database ya dari MySQL dari SQL yang telah saya buat. Di sini saya tulis futsal. Di sini data-data yang sudah saya input sebelum melakukan recording di sini. Nanti dibuktikan langsung kehubung. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini fungsi JBC MySQL kalau sini untuk menghubungkannya. Tapi teman-teman harus tahu di sini kita harus menggunakan POM SQL. Caranya ya tinggal klik kanan di bagian sini, kemudian open POM. Nanti dia akan terbuka. Oke, ini untuk membantu kita terhubung kepada MySQL connection. Oke, lanjut. Apa saja yang akan kita koneksi, kita harus menulisnya di sini seperti nama, lapangan, tanggal, jam, dan total. Oke. Data ini diambil dari objek via Gitter ya, teman-teman. Nanti ada Gitter the setter. Oke. Dan ini fungsi untuk eksekusi query yang SQL insert. Jadi jangan lupa karena ini sangat penting ya, teman-teman.
Oke, lanjut. Dia akan ini seperti biasa, dia akan memprint kalau datanya gagal ya. Oke, di sini ada dialog box ya dari polimerisme, fungsi polimerisme, memanggil method of reading. Data berhasil ini, kalau datanya berhasil input, ya seperti halnya polimerisme, dia akan eh, kayak skenario dialog ya, teman-teman. Dialog. Kemudian di bawahnya ini ada bagian untuk mengubah data atau mengedit sebuah baris dalam sebuah tabel. Jadi di sini pertama-tama dia akan mengecek dulu indeks baris mana yang dipilih oleh user. Kemudian dia akan memperbarui tabel berdasarkan input text file yang terbaru. Jadi kita bisa misalnya memilih memilih data, kemudian kita langsung bisa mengeditnya. Kemudian untuk menghapus, ini fungsi hapus. Oke. Jadi kita akan jadi kita harus memilih baris tabel itu dulu. Kemudian jika kita sudah memilih, kita hanya cukup menekan tombol hapus yang ada di model tabel. Maka dia akan meremove remove habis. Kemudian di sini ada bagian mencari data. Saya gunakan string untuk mencari data. Kemudian dia akan melakukan looping ke seluruh barisan dari isi baris tabel from in. Oke. Ketika telah mendapatkannya, maka dia akan nama, mencari nama sesuai apa yang kita cari. Oke. Jika namanya mengandung kata kunci dari pencarian, maka baris tersebut otomatis akan mensorot kayak menseleksi gitu. Jadi ada kayak warna hijau gitu nantinya untuk mengetahui itu yang kita cari. Kalau sudah ketemu maka dia akan berhenti. Oke, di sini untuk menyimpan nantinya akan bisa langsung tersimpan datanya ke dalam bentuk TXT. Jadi ada input dan outputnya. Ini untuk interaksi baris ya. Interaksi baris ke dalam file dengan format separator semikolon. Dan ini untuk menutup agar data itu terflux atau ditulis sempurna ke dalam sebuah memori eh ya sebelum ke dalam sebuah memori hard disk bisa juga sebut. Oke. Nanti dia akan menampilkan dialog data berhasil diekspor ke file reservasi txt. Nama filenya reservasi txt. Oke, kita lanjut. Di sini ada bagian dari data database MySQL yang mana berfungsi untuk mengload data ke MySQL. Sama kita halnya itu sesuaikan dengan database yang telah kita buat. Kemudian dia akan meroot data tersebut dan mengirimkan data sesuai dengan user yang telah dibuat oleh user. Kemudian ini untuk mengkosongkan isi barisan sebelum memuat ulang agar tidak terjadi duplikasi. Lanjut, dia akan di bagian sini berfungsi untuk membaca baris demi baris hasil record query dari database yang di data seperti di database kita tadi, nama, lapangan, tanggal, jam, dan total. Oke, lanjut. Ini seperti biasa untuk Messenger data belum tersedia kalau misalnya datanya tidak ada. Oke, lanjut. Kita akan ke titik awal program berjalan. Ini kita sudah berada di main method. Oke, ini ada public status main. Seperti biasa ini default ya. Mengatur di bagian sini. Ini untuk mengatur UI berbasis Nimbus agar desain itu agar desain dasar itu terlihat serasi sebelum di custom. Ini ya fungsinya untuk balik lagi ya untuk UI. Oke, kita akan ke treat seperti di bagian sini.
Ini untuk menjalankan GUI di thread event display thread untuk EDT agar eh, event display thread atau EDT agar aplikasi itu lebih stabil digunakan. Kemudian kita masuk ke struktur. Kita masuk ke pembuatan pembuatan kelas model data dan OPP. Oke. Ini ada kelas utama tadi kan, eh, sistem reservasi futsal 2 dan kelas kedua, kelas anaknya itu atau kelas baru itu kelas reservasi. Jadi di sini ada kelas reservasinya. Kemudian kita akan masuk ke en, encap, encapsulasi. Jadi di sini ada semua atribut yang diset dari privat agar data itu terlindungi. Jadi fungsinya untuk melindungi data secara aman dari datanya itu data hiding, jadi aman. Nah, di sini ada beberapa data yang dilindungi seperti nama, lapangan, tanggal, jam, dan total. Bagian ini hanyalah jenis tipe datanya. Seperti lama ini tipe datanya string, jam ini tipe datanya integer, total ini tipe datanya integer. Oke, kita lanjut ke kontrol kelas datanya. Ini fungsinya untuk memberi nilai awal ke dalam variabel pri- ke dalam variabel privat saat objek baru dicetak atau dibuat. Jadi objek itu dibuat, kemudian dicetak. Oke, lanjut. Di sini ada public reservasi, atributnya nama, lapangan, tanggal, jam, dan total. Oke, lanjut ke jitter dan setter. Seperti biasa, ini digunakan untuk gerbang untuk mengambil atau mengisi nilai dari variabel privat dari luar ya teman-teman. Di sini ada jitter dan setternya. Di sini ada string get nama, return yang punya atribut nama, ya seperti getter dan setter dia mempunyai beberapa atribut ya. Lanjut, lanjut kita ke get string. Ini bagian dari polimerisme dari metode awal dari superkelasnya, di mana nanti akan ada di overriding yang langsung ditimpa secara polimorfik oleh subkelas di bawahnya. Oke, lanjut. Di sini ada string get eh, pelayanan di mana return futsal regular string. Kemudian sini ada inheritance anak kelas dari subkelasnya, anak kelas atau subkelasnya. Ini gunakan kata kunci extended reservasi yang mewarisi seluruh variabel parentsnya, anaknya ya. Oke, ini ya konstruktor dari subkelas yang memanggil konstruktor parentsnya, yang dimana em, dia mempunyai atribut string, nama, lapangan, tanggal, integer, dan total. Hampir sama semua atributnya. Kemudian hal terakhir yaitu method overrided eh, public string get tip ini. Ini adalah metode overriding yang berfungsi untuk get tipe yang milik kelas anak untuk memberikan respon yang unik dan berbeda. Jadi tidak adanya duplikasi. Oke, ini penjelasan kode yang telah saya jelaskan. Lanjut kita akan menjelaskan atau mendemokan aplikasinya. Ini aplikasinya, aplikasi dari yang telah saya buat. Oke, pertama di sini kan masih kosong. Kita akan buktikan. Kan tadi kan kita sudah eh, membuat membuat atau mengtes data atau menambahkan data terlebih dahulu sebelum ngetes. Kita cukup mengklik load DB untuk membuktikan apakah terhubung ke database atau tidak. Oke, data akan langsung muncul sesuai dengan isi dari database yang telah saya buat
di bagian sini. Datanya sangat sesuai. Oke, sama persis datanya. Dia langsung terhubung ke database. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan? Kita coba tambahkan. Jangan lupa examnya dihidupkan. Kita akan coba tambahkan. Misalnya namanya Baim. Kemudian saya akan memilih lapangannya B misalnya. Kemudian tanggalnya tanggal 12 bulan tanggal 12 bulan 3 2002. 2026. 26. Jumlahnya 2 jam saja atau 1 jam 2 jam saja. Coba kita ambil 1 jam saja. Kemudian ini untuk mencari nama tidak perlu diklik sebelum kita mencari. Kemudian tambah. Maka dia akan menampilkan data berhasil disimpan. Oke, oke. Datanya tersimpan ya. Nih. Kemudian kita cek apakah dia masuk ke database kita. Datanya sudah masuk ke database kita. Lanjut, kita akan menghapus data satu. Ini kita akan hapus. Oke, datanya terhapus. Kemudian kita akan mengedit datanya. Apakah bisa diedit? Misalnya ini Baim ini tadi, kita akan edit datanya jadi Juli. Apakah dia teredit? Edit datanya, dia akan teredit. Oke, sekarang kita akan fitur cari. Kita akan cari Dustin. Seperti saya tadi, dia akan mensorot em, apa yang kita akan cari. Kita cari. Oke, dia akan mensorot apa yang kita cari ya. Kemudian kita akan coba fitur simpan TXT-nya. Oke, dia berhasil mengekspornya ke file seperti TXT. Kemudian ini yang load tadi untuk menampilkan database yang telah ada. Nih, oke, yang telah dibuat. Oke, lanjut. Kita lanjut ke code ini lagi. Oke, jadi fungsi seperti menambahkan nama, lapangan, tanggal, jumlah jam, dan yang lainnya itu sudah terbukti di dalam code ini. Selanjutnya, kita akan sebentar. Oke, selanjutnya kita akan oke. Selanjutnya kita akan ke kesimpulannya, teman-teman. Atau ada tambahan seperti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan menjelaskan tentang Java Memory dan JFM. Dari alur programnya itu yang telah saya buat seperti shortcode Java-nya, kemudian compiler Java, bytecode kelasnya, kemudian JFM itu Java Virtual Machine yang berfungsi untuk menjalankan program Java, kemudian program berjalan. Kalau kita menggunakan JFM-nya. Jadi seperti kalau di code saya itu new system reservasi futsal 2. Saat itu fungsi jadi objek itu disimpan di dalam memory heap, kemudian metodenya berjalan pada stack memory. Kemudian kalau di Bitcoin itu contohnya seperti kelas-kelasnya itu sistem reservasi futsal, reservasi VIP. Di sini bersifatnya itu portable, jadi bisa dijalankan di berbagai sistem operasi yang memiliki JVM, Java Virtual Machine. Kemudian di sini ada kelas load juga. Jadi contoh kalau saat program itu di jalan ya Java Sistem Reservasi Futsal 2. Jadi kelas load ini akan mencari file kelasnya, kemudian membuat kelasnya ke memori, lalu menjalankan metode mainnya. Jadi kesimpulan dari hasil program yang
telah saya buat bahwa aplikasi ini berhasil melakukan tambah, edit, hapus, cari, simpan txt, dan menyimpan data ke database. Kendalanya yang saya hadapi selama pembuatan ini yaitu mengkonfigurasikan JDBC dan mengkonekkan MySQL serta menyesuaikan desain GUI. Seperti tadi saya uh, sedikit kesulitan untuk menyesuaikan kalau dihapus itu langsung terhapus juga di uh, MySQL itu saya jujur saja kurang mengerti. Jadi hanya cukup menyimpan saja ke database-nya, langsung ke database-nya. Kemudian dari kesimpulan ini, saya juga proyek ini menerapkan UPP berupa encapsulation, inheritance, polymerisme, object collection, exception handling, regulatory exception, rekursi, file input output, JDBC yang tadi MySQL, serta konsep YFM dan bytecode dan dalam pengembangan Java. Jadi telah terbukti bahwa saya telah menerapkan beberapa hal yang telah ada di dalam ketentuan tugas. Baik, sekian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam aplikasi yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan juga saya mohon maaf. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.